Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, atau biasa disebut sebagai sumber hukum atau hukum tertinggi. Jadi, hukum tertinggi atau hukum pertama lah yang ada di negara Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai amanat dari Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya. Dan yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurangnya dari 2/3 anggota MPR. Kalau kurang dari 2/3 itu maka tidak bisa ya. Terus yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurangnya 50% ditambah 1. Maksudnya misalnya jumlah anggota MPR ada 10 orang. Nah, terus 50% dari 10 orang ini kan 5 orang kan? Nah, maksudnya ditambah 1, jadi 6. Kalau misalnya dalam suatu keputusan ada 6 orang yang setuju, itu bisa ditetapkan atau bisa disetujui. Terus yang keempat, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya, dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa sih tidak bisa diubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Karena jika kita mengubahnya, otomatis negara Indonesia akan berubah semuanya, dari sistem, dari ideologi, dari dasar negara, dari bentuknya itu akan berubah. Terus yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang ketiga, mempertegas sistem presidensial. Dan yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, selanjutnya, yang pertama kan tadi Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga negara atau produk hukum, ketetapan MPR dan MPRS ini adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan atau yang mengikat ke dalam dan keluar. Maksudnya, ke dalam dan keluar itu, kalau ke dalam itu seluruh anggota majelis, kalau yang keluar itu warga negaranya. Jadi, ketetapan MPR itu mengikat lembaga negara dan lembaga masyarakat. Terus, selanjutnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lagi nih. Sementara ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi atau status hukum ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Kan pada sebelum amandemen dulu kan MPR itu kan kekuasaan atau lembaga negara yang paling tertinggi. Nah, setelah amandemen jadi kekuasaan tertingginya itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, ini nih, dalam pasal 2 ketetapan MPR menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS _MPR yang masih berlaku.
Nah, yang pertama, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia nomor 25 garis miring MPRS garis miring 1945 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Terus yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 garis miring MPR garis miring tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangkaian demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 garis miring MPR garis miring 1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Nah, ini yang pasal 4-nya. Kalau yang pasal 4-nya itu ketetapan MPR mengatur ketetapan MPRS garis miring MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Nah, di sini ada 11 nomor ya. Di sini kalian bisa baca. Kalau yang nggak ngerti bisa ditanyain ke ibu, atau ada suatu pertanyaan nanti bisa ditanyain, kita bisa diskusiin. Nah, ini selanjutnya, kan tadi yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR atau TAP MPR, dan yang ketiga ini undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang. Maksudnya apa sih? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan ditetapkan Presiden yang hal ihwal kegentingan yang memaksa. Contohnya gini, kayak kalian pernah nonton berita nggak? Suatu peraturan itu nggak ada dalam peraturan undang-undang, tapi Presiden tiba-tiba mengeluarkan suatu peraturan sendiri. Kalau kayak kita tidak boleh gini, itu langsung keluar dari mulut Presiden. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum, bisa dijadikan sebagai undang-undang juga, karena kedudukannya sederajat. Nah, ini ada proses pembuatan undang-undang rancangan usul yang diusulkan oleh DPD. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara langsung. Jadi DPD itu harus mengajukan usul undang-undang kepada DPR secara langsung. Terus lalu DPR membahas nih yang udah diusulin sama DPD lalu dibahas melalui alat kelengkapan DPR. Terus DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Terus barulah bila disetujui DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang, seperti itu. Nah, kalau Perpu diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang tadi udah Ibu jelasin. Jadi kalau ada suatu kegentingan atau suatu hal yang bersifatnya memaksa harus ditetapkan secara tegas, Presiden berhak mengeluarkan peraturannya. Terus yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikut. Terus yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Nah, yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Seperti itu. Nah, materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Seperti biasa, nanti kita akan adakan diskusi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tidak mengerti atau kalian ingin bertanya mengenai materi hari ini, bisa ditanyakan ya. Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.